Mas Bos, ngene iki jenenge ula apa Mas Bos? Bahaya apa ora Mas Bos? Bentuk ndase kok koyoke kok bahaya Mas Bos. Nah, iki uripe ning banyunan, Mas Bos. Duduk ula banyu. Nah, oke tak cedhekne. Nah, ulane koyo ngene iki lho Mas Bos. Modelane main geblak. Nah, koyo ngene iki lho Mas Bos ulane. Bahaya gak Mas Bos kira-kira? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Sutrisno di channel Tresno Tani. Pada hari ini bawang merah Tresno Tani berusia 17 hari setelah tanam. Ini tadi dilakukan penyiraman dengan menggunakan air bercampur lumpur. Tujuannya adalah untuk menambah nutrisi pada tanaman. Nah, seperti itu karena lumpur itu kan ada kelorotan atau pupuk yang masuk ke got kita, kan seperti itu. Jadi kalau dinaikkan lagi otomatis itu juga mengandung nutrisi pada pupuk tersebut. Kemudian juga untuk mengantisipasi hama atau serangan kaper atau telur kaper yang akan diletakkan ke bawang merah kita, ke daun bawang merah kita, seperti itu. Ada dua tujuan. Dan ini karena kondisinya airnya emang posisinya sedang sedikit, jadi sama Tresno Tani dimanfaatkan sekalian. Jadi airnya diubek guys, diobok-obok. Nah seperti itu Mas Bos, diobok-obok kemudian disiratkan ke lahan atau bedengan bawang merah. Nah seperti itu untuk menambah nutrisi dari bawang merah. Untuk selengkapnya kita lihat ya seperti apa. Nah seperti ini pasca penyiraman menggunakan air lumpur. Nah, warnanya berbeda dengan yang di sebelah selatan, karena yang di sebelah selatan itu belum disiram ini ya, seperti itu. Karena airnya masih agak penuh, ini jadi dibuang, dimasukkan ke got yang di sebelah sini, karena di sebelah sini itu rendah. Nah, nanti kalau sudah airnya berkurang, nanti diobok-obok lagi, kemudian disiratkan lagi ke baan atau bedengan seperti itu. Terus ini ada indikasi ulat yang kemarin terakhir kan ditelurkan di tanggal 13-an atau 3 hari yang lalu, di tanggal 13 di usia bawang merah 13 maksudnya. Sekarang usianya 17 hari, berarti 4 hari yang lalu. Itu ada beberapa yang menetas. Jadi nanti sama Tresno Tani sore aja dilakukan penyepraian Citropin Plus lagi untuk mengeluarkan mengeluarkan ulat-ulat yang baru menetas tadi. Kemudian besoknya dilakukan penyepraian insektisida kontak. Entah nanti Brufreya atau Arjuna yang di sisa Labuhan 3. Nah, jadi ini obat-obatannya obat-obatan sisa semua, guys. Banyak yang sisa, jadi agak hemat pengeluaran. Nah seperti itu. Kemudian untuk dosisnya nanti sore Tresno Tani menggunakan dosis Citropin Plus untuk pembasmian atau pemberantasan, jadi memakai 35 cc yang nantinya di mix menggunakan perkat, jadi biar bisa menembus ke dalam daun tanaman kita. Jadi ulatnya nanti biar keluar, kemungkinan ada yang mati juga karena SPP. Jadi nanti yang bandel, yang masih hidup, yang keluar besoknya dispray menggunakan Arjuna ataupun Brufreya, nah, yang sifatnya kontak. Jadi kalau dia keluar terspray menggunakan insektisida kontak, otomatis dia mati. Jadi Tresno Tani itu menghemat biaya untuk insektisida itu seperti itu. Untuk sistemik kita spray sendiri, kemudian kalau ulatnya keluar kita spray menggunakan kontak. Ya emang resikonya nanti kalau ada yang menetas atau dia masih hidup akan memakan tanaman kita, tapi nggak apa-apa, itu tidak akan seberapa hebat memakannya. Nah, nanti kalau sudah kena kontak dia akan mati juga. Nah, jadi 2 kali kerja kan, daripada semua jenis
insektisida itu dicampur jadi satu, kemudian dosisnya dinaikkan beberapa kali lipat, itu malah menimbulkan resiko jangka panjang. Karena nanti takutnya ulat tersebut resisten. Toh kalau ulat resisten nggak apa-apa sih, ulatnya dia kan akan mati. Tapi kalau yang resisten itu kapernya, nah itu yang Tresno Tani agak riskan. Karena kalau kaper itu resisten, otomatis anak-anaknya, anak keturunannya, dia sudah kebal terhadap bahan aktif tersebut. Kalau ulat yang ada di lahan itu resisten kan, kalau dia mati, dia kan tidak menjadi kupu-kupu atau tidak menjadi kaper, tidak berubah wujud menjadi kaper. Tapi kalau kaper yang masih hidup, dia masih hidup, masih terbang, terus kemudian dia bertelur atau menetas. Nah, itu bisa membawa sifat gen dari resistensi obat-obatan tersebut. Ya, seperti itu. Itu analisa pribadi dari Tresno Tani. Ya, nanti kalau ada salahnya mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya untuk guru besar pertanian atau dulur-dulur senior atau suhu-suhu pertanian semua. Karena itu hanya analisa pribadi Tresno Tani yang notabene hanya seorang perawat kesehatan, bukan di bidang pertanian. Analisanya seperti itu. Jadi kaper yang terspray menggunakan insektisida yang dosis tinggi, kemudian dia resisten, dia bertelur. Nah, telurnya itu membawa sifat gen kekebalan tersebut. Nah, jadi nanti kalau dia terspray dengan menggunakan obat-obatan yang kita pakai tersebut, dia akan kebal. Seperti itu. Dan kalau boleh suudon, emang kadang ada suatu instansi atau pabrikan yang agak nakal dalam tanda kutip, kemungkinan mengurangi dosis, yaitu desas-desus dari banyak petani seperti itu. Kalau obatnya sudah viral, laku keras, terus dosisnya dikurangi, yaitu bisa jadi seperti itu. Tapi dalam teori adalah resistensinya, kenapa ke obat-obatan itu sudah tidak efektif lagi. Itu karena kesalahan kita sendiri sebagai petani yang menaikkan dosis sampai beberapa kali lipat. Nah, itu resikonya seperti itu yang dibahas Tresno Tani tadi untuk resistensi. Jadi bukan ulatnya yang resisten, tapi kapernya yang resisten, akhirnya membawa gen kekebalan tersebut kepada anak keturunannya. Nah, seperti itu analisa dari Tresno Tani. Nanti mohon maaf nggih untuk guru-guru besar pertanian dan juga para senior atau suhu-suhu di pertanian. Nah, itu analisa dari Tresno Tani, kenapa dan alasan Tresno Tani memakai obat-obatan sistemik yang setiap hari nanti akan melakukan penyepraian. Tidak langsung tes seperti banyak petani, karena Tresno Tani menjaga dosis pengobatan tersebut. Nah, itu padinya sudah dipanen kemarin, kemudian ada beberapa itu yang masih belum dipanen karena varietasnya berbeda. Mungkin selisihnya bisa 5-7 hari nanti baru dipanen. Nah, itu cukup riskan dan itu tantangan untuk Tresno Tani, karena pasti beresiko kapernya itu akan berpindah tempatnya, bisa jadi ke lahan Tresno Tani. Kemudian itu dipasang botol untuk antisipasi biar nanti kapernya menempel di situ. Nah, itu ada lem tikusnya. Oke, nanti untuk penyepraian Tresno Tani menggunakan Citropin Plus 35 cc yang dimix dengan perekat. Kemudian besok memakai insektisida kontak, entah nanti Arjuna atau Brofreya, sisa dari Labuan 3. Oke, cukup sekian dari Tresno Tani. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar berkembang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.